Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi, suaranya kecil sekali Bu, bisa dibesarkan lagi suaranya? Ya, sudah jelas ya suaranya? Ya, sudah lumayan. Oke, ya. baik. Pak Darius, ini terkait dengan keluhan yang disampaikan orang tua ya, seperti itu ya, untuk anak-anak mereka yang dilarang untuk mengikuti ujian karena belum bayar SPP. Nah, dari Ombudsman sendiri ini menanggapi hal ini seperti apa? Iya, jadi saya minggu lalu memang menerima beberapa messengers dari para orang tua, terutama di Pulau Sumba ya, beberapa SMA negeri, khususnya anak-anak kelas 12 yang hendak mengikuti ujian akhir sekolah pada hari Senin yang lalu, itu mengalami kendala karena sekolah meminta mereka untuk harus melunasi uang sekolah sebelum mengambil kartu ujian. Nah, dari 3 sekolah itu saya kemudian berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian dengan Korwas sekolah di Sumba, menyampaikan terkait beberapa keluhan itu, dan Dinas Pendidikan kemudian mengambil langkah cepat untuk berkoordinasi dengan para kepala sekolah sehingga anak-anak bisa diberikan kartu ujian untuk bisa mengikuti ujian pada hari Senin yang lalu. Nah, kami kepada Dinas Pendidikan dan kepada para kepala sekolah SMA, SMK negeri menyampaikan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 2018 tentang pendanaan pendidikan, di sana sudah ditegaskan bahwa sumbangan pendidikan itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat-syarat pendidikan yang lain, misalnya mengikuti ujian atau mengambil ijazah dan seterusnya. Itu peraturan pemerintah, sehingga mari kita semua sama-sama untuk mematuhi. Anak-anak urusan bagaimana urusan pembiayaan atau membayar sekolah itu adalah urusan para orang tua dan bukan menjadi urusan anak-anak, sehingga silakan sekolah memanggil orang tua dan menyampaikan bahwa ada anak-anak yang belum lunas, tetapi tidak boleh mengaitkan itu dengan hak anak untuk mengikuti ujian. Jadi bukan berarti kewajiban orang tua untuk melunasi biaya sekolah itu tidak dilakukan. Itu kewajiban orang tua sehingga mereka harus membayar. Tetapi tidak boleh mengaitkan urusan membayar orang tua itu dengan hak anak untuk mengikuti ujian. Itu yang kami sampaikan ke para kepala sekolah. Gitu. Oke, setelah Anda melakukan koordinasi dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, ini juga dijawab juga dari respon dengan untuk tidak melarang juga seperti itu ya, Pak Darius? Dan itu sudah direspon Dinas Pendidikan. Saya menyampaikan terima kasih atas respon cepat mereka. Oke, selain itu untuk sekolah-sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur memang hal ini juga sering terjadi, Pak Darius. Nah, bagaimana Anda untuk bisa menyampaikan pesan kepada sekolah-sekolah yang ada di NTT, semoga hal ini tidak terjadi lagi seperti itu? Ya, kemarin setelah saya mempublikasi langkah-langkah yang saya lakukan, saya mendapat banyak sekali masukan dari para netizen, terutama mereka menyampaikan bahwa mohon solusinya karena hingga minggu ini dana BOS belum cair di sekolah-sekolah, sehingga mereka mengandalkan iuran komite itu untuk membiayai guru-guru komite, honor guru-guru komite. Kira-kira begitu. Semua keluhan itu hanya terkait dengan honor guru komite, gitu. Okay. Nah, saya tetap kepada seluruh sekolah menyampaikan bahwa honor guru komite itu soal lain, dan hak anak untuk mengikuti pendidikan, untuk mengikuti ujian akhir sekolah itu juga hal yang lain. Jadi itu jangan itu sudah diatur jelas di dalam peraturan pemerintah, dan hak-hak anak untuk mengikuti pendidikan itu juga hak yang sudah diatur di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, sehingga tidak boleh sekolah ini kita anggap seperti sektor bisnis ya.
Jadi kalau kita bayar dapat barang jasanya, kalau tidak bayar ditunda. Itu tidak demikian, karena itu hak konstitusional. Sehingga ini butuh pemahaman yang sama untuk seluruh stakeholder pendidikan di Nusa Tenggara Timur, sehingga kita berharap tidak ada lagi anak-anak yang tidak mengikuti ujian ini hanya karena gara-gara belum lunas. Dan saya berterima kasih karena saya memperoleh informasi dari berbagai kabupaten bahwa untuk anak-anak yang akan mengikuti ujian akhir sekolah pada 11 April nanti, mereka tidak lagi menekan anak-anak untuk harus membayar lunas Uang sekolah. iuran komite hingga bulan Juni atau bulan Juli itu. Jadi ini saya kira langkah pencegahan yang bagus, dan saya berterima kasih semua sekolah mau menyambut positif usulan-usulan yang kami sampaikan ini. Oke, baik Pak Darius, ini mungkin di luar ya topik kita, mungkin ada beberapa keluhan-keluhan lain yang disampaikan oleh orang tua selain keluhan uang sekolah, Pak Darius, ketika Anda melihat bagaimana orang tua mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan Ombudsman seperti itu. Ya, saya kira memang banyak juga banyak juga yang protes tadi seperti saya sampaikan, terutama soal honor gaji, honor paling guru. Tetapi para orang tua saya kira sejauh ini sudah sependapat dengan kami bahwa melunasi biaya pendidikan itu adalah kewajiban orang tua dan hak-hak anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi itu saya kira itu sudah bentuk dukungan. Saya berharap semua orang tua mendukung apa yang kami sampaikan ini, dan segera yang bagi yang belum lunas segera melunasi dan seterusnya, sehingga kita membantu sekolah juga untuk operasional sekolah, karena sumbangan pendidikan ini juga salah satu bagian dari tanggung jawab orang tua untuk memajukan dunia pendidikan di NTT gitu. Baik Pak Darius, ini dan tidak menutup kemungkinan ya bahwa solusi yang sudah disampaikan oleh Ombudsman ini sangat membantu para orang tua dan juga anak-anak seperti itu. Tetapi di daerah-daerah pelosok ini juga sering terjadi. Nah, untuk perhatian dari Ombudsman sendiri, teguran seperti Ombudsman sendiri ini apa yang biasanya yang akan dilakukan Pak Darius? Ya, kalau yang di daerah pelosok dan memang tidak mampu, terhadap anak-anak yang tidak mampu, itu silakan berkoordinasi dengan sekolah. Boleh mengambil keterangan tidak mampu dari kelurahan desa dan berkoordinasi dengan sekolah, sehingga nanti komunikasi dari pihak sekolah itu barangkali bisa membantu terutama orang tua yang tidak mampu. Saya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan sejumlah sekolah yang sempat menahan ijazah anak-anak karena belum bayar hingga tamat. Itu sekolah mengambil kebijakan untuk memberikan kompensasi, banyak kompensasi untuk anak-anak yang betul-betul tidak mampu. Itu nanti sekolah akan minta persyaratan keterangan dari lurah bahwa tidak mampu. Nanti akan ada kunjungan ke rumah untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu dan seterusnya. Dan kompensasi itu sudah dilakukan sekolah-sekolah. Selama saya koordinasi itu banyak sekolah yang melakukan kompensasi terhadap anak-anak yang tidak mampu. Jadi intinya kita komunikasi antara orang tua dengan guru-guru di sekolah saja, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Darius untuk waktunya pagi hari ini. Kita berharap bahwa tidak ada lagi ya aturan dari sekolah untuk menahan anak-anak untuk tidak mengikuti ujian karena belum bayar uang sekolah. Kalau ada yang masih menahan untuk ujian tanggal 11 April, silakan komplain di nomor-nomor yang sudah saya share itu. Akan segera kami koordinasikan. Baik, terima kasih Pak Darius. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.